Izin melanjutkan dokter, presentasi dari divisi THT komunitas tentang screening gangguan pendengaran pada bayi. Gangguan pendengaran pada bayi dapat menjadi masalah perkembangan pada anak, di mana pemeriksaan sedini mungkin diharapkan dapat mendeteksi gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran pada bayi dan anak ini kadang disertai keterbelakangan mental, gangguan emosional maupun afasia perkembangan. Masalah pada anak dampaknya bisa mempengaruhi perkembangan bicara, sosial, kognitif, dan akademik. Untuk itu perlu dilakukan deteksi dan intervensi dini. Seperti yang kita ketahui, fisiologi pendengaran ini energi bunyi yang dalam bentuk gelombang oleh daun telinga dalam bentuk gelombang ini dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea sehingga gerakan di dalam koklea ini nanti dia merangsang sel rambut atau hair cell yang menghasilkan aliran listrik dan sinyal listrik dikirim ke otak. Perkembangan auditorik sendiri itu erat hubungannya dengan perkembangan otak, di mana 3 tahun pertama itu neuron di bagian korteks mengalami pematangan, dan 12 bulan pertama perkembangan otak sangat cepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, deteksi gangguan pendengaran ini harus dilakukan secara dini. Perkembangan auditorik ini pada usia 0 sampai 4 bulan, di mana kemampuan auditorik memang masih terbatas. Kita bisa lihat dari yang bersifat refleks dengan moro atau startle atau aura palpebra. Kemudian kita lihat pada perkembangan usia 4 sampai 7 bulan, gerakan kepala ke arah bunyi, sedangkan usia 7 bulan ini otot-otot leher pada bayi sudah tampak kuat sehingga putaran kepala sudah bisa dengan cepat ke arah sumber suara. Pada usia 7 sampai 9 bulan ini anak sudah dapat bayi sudah dapat identifikasi asal sumber bunyi ke arah samping dan ke bawah. Kemudian usia 9 sampai 13 bulan bayi sudah mempunyai keinginan yang besar untuk mencari sumber bunyi dari sebelah bawah, dan pada usia 16 bulan mungkin secara tidak langsung refleks untuk melihat ke arah atas. Kemudian 16 sampai 21 bulan secara langsung sudah dapat mengetahui sumber bunyi dari samping, bawah, dan atas. Kemudian usia 21 sampai 24 bulan ini bayi sudah dapat melokalisir bunyi dari segala arah dengan cepat. Perkembangan wicara, di mana kemahiran bicara dan berbahasa ini dapat tercapai jika input sensorik dan motorik ini dalam keadaan baik atau normal. Perkiraan adanya gangguan pendengaran pada bayi dan anak, ini kita lihat usia 12 bulan untuk kemampuan bicaranya, apakah bayi itu belum dapat mengoceh atau babbling atau meniru bunyi. Kemudian 18 bulan kita lihat pada bayi tidak dapat menyebutkan satu kata yang mempunyai arti. 24 bulan perbendaharaan kata yang kurang dari 10 kata. Usia 30 bulan ini belum dapat merangkai 2 kata. Penyebab gangguan pendengaran pada bayi dan anak ini bisa kita lihat dari riwayat prenatal, perinatal maupun postnatal yang kita dari anamnesis kita lakukan sehari-harinya. Seperti di riwayat prenatal itu bisa genetik maupun non genetik. Biasanya kita anamnesis ibu anamnesis dari saat ibu sedang hamil, itu dari infeksi, adakah infeksi seperti CMV, rubella, tokso, dan lain-lain. Kemudian adakah riwayat perdarahan pada saat lahir atau mungkin penyakit lainnya, atau paparan bahan teratogen dan kekurangan gizi. Kemudian pada saat perinatal ini proses di mana saat ibu melahirkan, kita gali anamnesis dari apakah dia bayinya lahir normal atau sesar, kemudian proses dari kelahiran tersebut apakah ada trauma seperti mungkin vakum atau forceps, kemudian keadaan setelah lahir
adakah gangguan asfiksia atau hiperbilirubin, kemudian lahir prematur atau tidak, kemudian berat badan lahirnya rendah atau normal. Kemudian untuk postnatal kita anamnesis dari setelah bayi lahir, itu kita lihat apakah ada riwayat infeksi sebelumnya atau infeksi pada telinga atau mungkin obat-obat ototoksik, hiperbilirubin, dan lain-lain. Pemeriksaan pendengaran pada bayi dan anak, prinsipnya itu gangguan pendengaran harus diketahui sedini mungkin. Karena pemeriksaan pendengaran pada bayi dan anak ini jauh lebih sulit, pemeriksa harus mengetahui hubungan usia bayi dan taraf perkembangan motorik dan auditorik. Pemeriksaan pendengaran pada bayi dan anak ini ada beberapa, yaitu ada BOA atau Behavioral Observation Audiometry, ada Tympanometry, ada Play Audiometry, ada OAE, dan ada BERA. Untuk pemeriksaan baku emas gold standar itu pada screening pada bayi itu ada 2 ya, OAE dan AABR. Tetapi memang tidak semua rumah sakit memang memiliki alat tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan cepat, mudah, tidak invasif dengan sensitivitas mendekati 100%. BOA itu berdasarkan respon aktif pasien terhadap stimulus yang diberikan dengan manfaat untuk mengetahui respon subjektif sistem auditori bayi atau anak. Untuk penilaian habilitasi pendengaran yaitu pada pengukuran alat bantu dengar. Pada pemeriksaan diperlukan ruangan yang cukup tenang, sumber bunyi bisa dengan tepukan tangan atau bola plastik berisi pasir, remasan kertas minyak, bel atau trompet, karet, dan lain-lain yang sudah dikalibrasi tentunya. Kemudian nilai kemampuan anak dalam memberikan respon terhadap sumber bunyi tersebut. BOA sendiri itu dibedakan ada 2 ya, Behavioral Reflex Audiometry dan Behavioral Response Audiometry. Untuk pemeriksaan timpanometri diperlukan untuk menilai kondisi telinga tengah, adakah adanya gangguan pendengaran konduktif pada bayi lebih dari 7 bulan dan dewasa, itu proptone dengan frekuensi 226 Hz. Pada bayi kurang dari 6 bulan itu dengan frekuensi yang tinggi. Dan merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum tes OAE. Untuk OAE sendiri itu pemeriksaan dengan memeriksa fungsi koklea, terutama fungsi sel rambut luar. Koklea yang normal ini mampu menghasilkan suara berintensitas rendah yang disebut OAE. Jenis OAE sendiri ada 2, yaitu spontaneous OAE dan evok OAE atau EOAE yang diberi stimulus. Sedangkan EOAE ini terbagi menjadi 2, ada transient evok OAE dan distortion product OAE. Kemudian ada pemeriksaan BERA di mana kita melihat adanya gelombang, kita analisa berdasarkan parameternya yang itu masa laten, morfologi gelombang, dan amplitudo. Ada 3 jenis masa laten yang kita perhatikan, yaitu laten absolut, masa laten interval latensi, dan masa laten antar telinga. Untuk jenis pemeriksaan BERA sendiri juga ada beberapa macam, yaitu BERA tone burst, BERA hantaran tulang, dan automated auditory brainstem response. Yaitu untuk BERA tone burst itu dengan menggunakan stimulus tone burst dapat memperoleh frekuensi spesifik. Sedangkan BERA hantaran tulang ini dia stimulus hantaran tulang diberikan melalui bone vibrator pada prosesus mastoid. Dilakukan bila terdapat pemanjangan masa laten pada pemeriksaan BERA klik atau tone burst dan pada stenosis atau atresial yang telinga. Untuk automated auditory brainstem response itu kita memakai kriteria PAS dan RIVER. Ini adalah gold standar untuk screening pendengaran pada bayi. Faktor resiko menurut American Joint Committee on Infant Hearing Statement
tahun 2000 itu untuk usia 0 sampai 28 hari yang perlu kita perhatikan yaitu seperti kondisi atau penyakit yang memerlukan perawatan lama seperti dinicu, kemudian adanya sindrom yang mungkin tidak diketahui, riwayat keluarga yang dengan gangguan pendengaran sensorineural yang menetap pada masa anak-anak, kemudian mungkin ada kelainan morfologi dari telinga itu sendiri, adanya infeksi intrauterin, berat badan lahir rendah, kemudian adanya hiperbilirubin, obat ototoksik, meningitis atau Apgar score yang 0 sampai 4 pada menit pertama dan 0 sampai 6 pada 5 menit. Kemudian usia 29 hari sampai 2 tahun itu kita perlu evaluasi adanya kecurigaan orang tua atau pengasuh tentang gangguan pendengaran, keterlambatan bicara, afasia atau keterlambatan perkembangan, kemudian riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran yang menetap, keadaan atau sindrom tertentu yang mempunyai hubungan dengan gangguan pendengaran, kemudian infeksi seperti meningitis atau infeksi intrauterin seperti TORS. Kemudian juga hiperbilirubin yang memerlukan transfusi dan kondisi yang membutuhkan ventilator dan adanya kelainan neurodegeneratif seperti beberapa sindrom Hunter syndrome dan kelainan neuropati sensomotorik misalnya Friedreich ataxia dan lainnya, kemudian trauma kepala, adanya otitis media berulang atau menetap yang disertai efusi telinga tengah yang minimal 3 bulan. Newborn hearing screening ini dibagi menjadi dua, yaitu universal newborn hearing screening dan target newborn hearing screening, di mana universal newborn hearing screening ini deteksi dini pada semua bayi baru lahir pada usia 2 hari atau sebelum meninggalkan rumah sakit, bayi lahir pada fasilitas kesehatan, tidak ada universal newborn hearing screening ini paling lambat dilakukan pada usia 1 bulan. Sedangkan target newborn hearing screening ini terbatas pada bayi yang memiliki faktor resiko terhadap gangguan pendengaran. Ini untuk algoritma dari alur screening bayi baru lahir, di mana kita bisa lihat algoritma bayi baru lahir ini kita lakukan pemeriksaan OAE, kita nilai dari nilai tersebut pas atau river. Jika pas itu biasanya dalam kondisi baik, yaitu kita lihat faktor resiko ada atau tidak. Kemudian kita evaluasi 1 sampai 3 bulan. Jika memang tidak ada kelainan atau hasil baik, tidak perlu tindak lanjut. Tetapi jika memang didapatkan hasil yang masih river, kita bisa melakukan pemeriksaan ABR klik, tokoklear mikrofonik, dan ABR tone B500 Hz atau ASSR atau timpanometri high frekuensi. Kemudian jika OAE sendiri dari awal mungkin hasilnya memang kurang baik, kita lihat faktor resiko ada, kita evaluasi 3 bulan, kita kemudian nilai dari pemeriksaan otoskopi, timpano, OAE, auto ABR, kita evaluasi kalau hasilnya baik atau pas, kita lakukan pemantauan seperti speech development, audiologi. Kemudian jika hasil river bisa kita lakukan pemeriksaan ABR klik atau tone B atau ASSR dan timpanometri high frekuensi. Kemudian kita evaluasi apakah ada kelainan seperti neuropati auditorik atau mungkin tuli sensorineural, kemudian bisa kita lakukan habilitasi pada usia 6 bulan. Diagnosis dini dan habilitasi dari American Joint Committee on Infant Hearing, Universal Newborn Hearing Screening ini kita punya patokan usia 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Di mana pada usia 1 bulan kita lakukan screening sebelum usia 1 bulan, diagnosis sebelum usia 3 bulan, dan habilitasi sebelum usia 6 bulan. Habilitasi serta sarananya seperti alat bantu dengar maupun implan koklea. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini screening pendengaran bayi baru lahir ya.
sudah kita lakukan dan sudah kita dengarkan dari kemarin-kemarin ada dari saya mengenai perkembangan bicara, mengenai screening pendengaran. Kemudian teman-teman sudah banyak mengenal program PGPKT yang salah satunya adalah deteksi dini kurang pendengaran pada bayi baru lahir. Jadi ini sudah harusnya diketahui oleh semua residen. Mungkin yang paling kecil baru pertama kali ya. Sehingga ini harusnya sudah bisa. Ada pertanyaan enggak dari yang disampaikan Dr. Dewi tadi? Dr. Dewi ambil dari modul atau ada yang dari lain? Ada yang dari modul, ada yang dari lain, Dok. Ya. Ada yang bertanya enggak? Pak Reza, yang di THT-Com, yang di NO, Dabdo, Krishna, terus di Oto, siapa ya di Oto? Izin saya dokter, dengan Pak Santo dan Handa dokter. Oh, ya, ada pertanyaan enggak? Enggak apa-apa, tanya aja. Daripada tidak tanya. Nanti bisa dijawab oleh Dr. Dewi. Kalau kurang dimengerti, nanti mungkin saya bisa bantu, atau teman lain bisa bantu. Apa? Kalau teman lain sudah tahu, kamu belum tahu, tanya itu boleh kok. Karena kalau kita bertanya, kemudian akan bisa menambahkan keterangan untuk bisa tambah mengerti. Itu. Pak Reza, gimana? Halo Pak Reza, ada nggak? Ada ya. Gimana Pak Reza, ada pertanyaan? Atau sudah terbiasa melakukan dan mengerti tentang itu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin yang lain. Ada nggak Pak Reza? Halo? Sementara pas dulu dokter. Oh, pas dulu ya. Yang lain? Belum ada. Sambil menunggu yang lain, saya boleh nanya Pak Reza. Halo Pak Reza, dengar ya? Iya dokter. Ya, kalau kita melakukan OAE pada bayi baru lahir, umur 1 hari, kemudian kita mendapatkan refer, satu telinga, yang satu pas, bayinya itu di PBRT, di bayi berisiko tinggi ya, karena prematur, karena BPLSR. Terus apa yang kamu lakukan? Apakah itu sudah bisa dipastikan bahwa yang satu kurang bagus? Izin dokter, izin menjawab dokter. Dari faktor risiko dari bayi itu karena pasien masuk di PBRT dokter, otomatis ada mungkin ada pemasangan alat bantu nafas ataupun pasien ada curiga kelainan kongenital ataupun infeksi yang lain dokter. Kalau misalkan dari hasil OAI-nya itu salah satu sisinya ada yang refer, kita evaluasi dokter untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada saat usia 3 bulan dokter, atau 6 bulan dok. Ya, usia 3 bulan dilakukan OAE ulang, kemudian hasilnya dilakukan OAE ulang yang kita anjurkan, kemudian pasiennya datang di 3 bulan kemudian, hasilnya tetap sama. Bagaimana yang kita lakukan? Apalagi yang harus kita pastikan bahwa ini benar-benar refer atau tidak refer, pas gitu. Izin dok menjawab dokter. Dilakukan reanamnesis ulang dokter. Jadi setelah di PBRT itu ditanyakan kepada keluarga pasien terutama ibu, adakah penyakit bawaan atau penyakit lain dari semenjak keluar dari PBRT sampai saat ini dokter. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan fisik pada pemeriksaan otoskopi dan kita lakukan pemeriksaan timpanometri dokter. Jadi kita cocokkan dengan hasil WAE apakah
ada pendukung atau kita untuk mendukung suatu diagnosis tertentu, dokter? Ya, bagus. Terus kalau kita melakukan OAE ya, tadi sudah disampaikan Dokter Reza, ini permasalahannya kan bayi baru lahir berisiko kurang dengar karena prematuritas dan BPLSR. Hasil OAE-nya salah satu refer. Kemudian dianjurkan untuk kontrol pada saat usia 3 bulan. Hasilnya masih tetap betul yang dikatakan Dr. Reza, itu kita anamnesis ulang apakah ada infeksi saluran nafas pada saat 0 sampai 3 bulan ini, atau saat ini dia datang dengan ISPA, karena itu mempengaruhi hasil. Kalau ada seperti itu, kita tidak bisa menilai, dan itu harus diulang. Kemudian kalau tidak ada faktor tadi, tapi kalau tadi yang dikatakan Dr. Reza, apakah ada kelainan genetik dari keluarga pada umur 0 sampai 3 bulan, bukan itu ya. Kalau kelainan genetik itu dari awal sebetulnya kamu tanyakan saat umur 1 hari. Ya, kelirunya di situ ya. Jadi kalau yang pada umur 3 bulan kita lakukan OAE, hasilnya sama, kita telusurnya anamnesis mengenai perkiraan gangguan di telinga tengah. Ya, karena kita mau memastikan apakah ini benar-benar hasil OAE-nya kurang bagus, itu kita harus memastikan apakah ada proses pada saat umur 0 sampai 3 bulan atau tidak, atau memang benar-benar dari awal sudah refer. Untuk memastikan itu, kita harus cek timpano, ya, timpanometri itu untuk menilai fungsi telinga tengah. Kalau fungsi telinga tengahnya bagus, hasilnya tipe A, kemudian tetap refer, sudah kita ulang berkali-kali. Karena refer itu bisa karena salah teknis, ya, tidak pas di membran, sehingga kita lakukan otoskopi ulang untuk bisa melihat arah membrannya itu ke arah mana, kemudian probe-nya kita arahkan ke membran untuk bisa memastikan apakah refer betulan atau karena refer kesalahan teknis. Nah, kalau sudah kita lakukan semua sesuai dengan arah dari membran timpani, di CAE-nya tidak ada serumen atau sekret, kemudian dilakukan timpanometri bagus, tipenya A, tandanya ada di mana Pak Reza? Ya dok. Pertanyaannya tahu enggak? Kalau tetap refer sudah di timpanometri, hasilnya tipe A, berarti kelainannya ada di mana? Kemungkinan di telinga dalam, dokter. Telinga dalam yang bagian apa? Di telinga kokleanya, dalam, dokter. outer hair cell. Outer hair cell ya. Karena OAE hanya bisa mendeteksi sampai outer hair cell. Kemudian untuk memastikan lagi bahwa ini benar-benar sampai ke brain-nya, kita harus sarankan apa? Pemeriksaan apa, Pak? Izin dok, kalau untuk dari algoritma, dokter, kalau untuk usia 3 bulan, yang paling baik tuh kita lakukan pemeriksaan dengan ABR, dokter. Jadi dari ABR itu kita bisa melihat gelombang-gelombang dan dengan berbagai frekuensi kita bisa lihat berapa desibel kelainan dari kurang pendengarannya, kemudian juga bisa dilihat kelainannya itu ada di koklea atau di luar koklea, dokter. Jadi untuk diagnostik sebetulnya ABR itu hampir sama dengan OAE, tapi ada frekuensinya, ada desibelnya. Itu Pak. Tapi tidak seperti BERA. Kalau BERA sampai intensitas 90, 100. Tapi kalau ABR itu hanya sampai 40 desibel. 40.
automate. Iya, kalau pas sampai Iya, Dok. 40 tidak muncul, karena itu hanya diagnostik. Ya, sebetulnya Iya, Dok. persis seperti OAE, tapi kalau OAE itu hasilnya pas sama river, tapi kalau ABR itu sudah bisa menentukan bahwa ini ada kurang pendengaran karena di 40 desibel tidak muncul gelombang. Hanya sebagai diagnostik loh ABR itu. Iya, Dok. Sebagai screening, maksud saya screening, bukan pemeriksaan. Kalau BIRA kan pemeriksaan, karena BIRA bisa menentukan apakah ini CHL atau PSNAL. PSNAL, kemudian di situ berapa desibelnya bisa kelihatan. Iya. Ya, tuh. Nah, terus tata laksananya, kalau misalnya tadi di usia 3 bulan tetap dilakukan OAI river, kemudian timanometrinya A, lanjutannya harus dilakukan BIRA kan, untuk bisa mengetahui berapa kelainan, di mana kelainannya, dan untuk menentukan tata laksananya. Sekarang tata laksananya gimana Bu Dewi? Kalau sudah mengetahui itu, dia misalnya ada betul-betul hasil BIRA-nya amban dengar hanya terdeteksi di 70 desibel. Yang satunya normal kan, karena dari awal pas. Lalu, Bu Kita Dewi. lakukan evaluasi ulang dok saat usia 3 sama 6 bulan dokter. Apakah nanti diperlukan habilitasi dokter? Ya, tadi saya sudah bilang ini 3 bulan kan sebetulnya sudah ditentukan tuh. Kira-kira dengan ABR ini nanti anak kurang dengar. Kemudian kita evaluasi untuk bisa dilakukan BIRA, itu kan perlu waktu juga. Sampailah dia datang ke kita di umur 5 bulan. Dilakukan BIRA, hasilnya 70 desibel ambang dengarnya, yang river tadi. Yang pas itu di 20 desibel. Sehingga kita pada saat itu sudah harus bisa memberikan edukasi untuk penanganannya, ya kan? Iya dokter. Nah, itu penanganannya apa? Apa yang kita mau sampaikan ke orang tuanya? Untuk pemantauan sendiri kita bisa dengan speech terapi dokter. Kemudian juga alat bantu dengar jika dibutuhkan. Dan pemeriksaan ulang untuk audiologinya dokter. Sampai nanti anak bisa bicara pada usia 3 tahun kita evaluasi. Jadi yang pada saat ini apa yang diberikan rekomendasi? Pada usia 5 bulan misalnya sudah terdeteksi tadi. Apa rekomendasimu? Dengan pemantauan speech terapinya dokter. Speech terapi gimana caranya masih 5 bulan? Ya, jadi saran pakai ABD. Meskipun yang satu telinganya normal dok, 20 Nah, itu dia. desibel dok. Ya, jadi kita memang tidak merekomendasikan kalau satunya normal. Ya, jadi saya hanya mancing tadi. Iya dok. Kalau satunya normal, satunya tidak normal, apalagi sedang, itu kan sedang ya 70 ya? Iya dok. Nah, itu kita menginformasikan ke orang tua untuk memaksimalkan yang normal dengan tidak melupakan yang kurang dengar. Jadi bukan speech therapy dulu ya, karena masih 5 bulan. Jadi stimulus suara yang intensif. Ya, memaksimalkan yang normal, melatih yang kurang. Kemudian habis itu kita monitor untuk pendengaran dan bicaranya. Kalau dengan seperti itu dia dengan perkembangan yang sesuai umur, kemudian misalnya umur 1 tahun dia sudah bisa merangkai kata dengan satu telinga yang normal, satunya sedang, dia tidak perlu dilakukan ABD. Kemudian kalau di dalam evaluasi tadi anak umur segitu kok belum sesuai, kok ngomongnya belum sesuai dengan umur yang
anak sesuai anaknya pasien itu, kita harus mengevaluasi apakah di rumah dilakukan stimulus suara atau tidak. Padahal sejak awal kan kita sampaikan ya, kalau sudah dilakukan semua, memang hasil anak bicara dengan satu telinga dan dua telinga yang bagus, itu akan berbeda perkembangan di bicaranya. Pasti akan lebih lambat dan bicaranya tidak lengkap. Misalnya pemahamannya ini. Jadi misalnya kalau anak umur 1 tahun itu sudah berapa kata? 2 kata ya? Iya, dokter. 1 kalimat 2 kata. Ya. Dia kok belum bisa. Padahal sudah dilakukan stimulus selama sekian bulan sampai dia umur 1 tahun. Berarti ini diperlukan alat bantu dengar untuk bisa menyempurnakan pendengarannya, kemudian dia bisa bicara dengan sesuai umurnya. Itu. Jadi gitu, kita harus melihat kondisi perkembangannya. Betul tadi dievaluasi setiap bulan atau setiap apa, silakan untuk bisa menyesuaikan dengan seusianya. Nah, kalau misalnya sudah bagus dan sesuai, ya nggak perlu alat bantu dengar, ya. Tetapi perlu disampaikan ke orang tua, tetap memaksimalkan yang normal dan melatih yang kurang. Itu. Ada masukan lain? Mungkin yang sudah lewat PHTCom. Siapa ya ini? Lucia sudah lama ya. Enggak apa-apa. Lucia, Ferdinand. Enggak, silakan. Haji. Gimana? Ada komen lain enggak? Ada tambahan? Cukup, dokter. Gimana? Lucia ada pendapat lain? Kalau dua-duanya ada kelainan dan di gelombang 5 terdeteksi di 100 desibel, itu hal yang mudah ya untuk bisa memberikan informasi alat bantu dengar, itu aja. Itu enggak? Gimana? Lucia? Iya, dok. Kalau yang di 100 desibel apa cukup seperti itu? 100 desibel dengan alat bantu dengar apa bisa ngangkat? Enggak kan? Kita harus melihat banana speech. Huruf A, B, C-nya, S, R, apa, U, A, itu di posisi mana, frekuensi berapa, dan intensitas berapa, dia bisa mengucap, mendengar itu kemudian mengucap yang diajarkan orang tua dengan huruf-huruf tertentu yang ada di banana speech, itu perlu diperhatikan. Kalau misalnya dengan alat bantu dengar yang biasa, hanya mengangkatnya separuhnya, kan tidak sampai ke banana speech. Jadi kita harus memberikan informasi ke pasien dengan kurang pendengaran yang sangat berat, dengan alat bantu dengar yang biasa, itu tidak bisa sampai ke sana. Yang paling bagus pakai apa? Karena spesifikasi alat mahal atau tidak mahal tetap untuk bisa channelnya bisa 4, bisa 6 atau bahkan 12 channel, itu untuk mencapai ke arah banana speech kita masih belum yakin. Jadi kita harus sampaikan ke orang tua. Yang paling bagus pakai cochlear implant, ya kan? Kalau ada indikasi cochlear implant. Nah, sekarang kandidat cochlear implant apa ini? Lucia bisa bantu mungkin? Atau Bu Dewi sudah tahu? Sudah mau ujian loh. Bu Dewi belum ya? Reza ya mau ujian. Gimana Pak Reza? Ya, Dok. Atau Bu Lucia sudah lupa? Kandidat implan syaratnya apa?
Belum tahu. Kedua telinga, kurang pendengaran, SNHL, berat, sangat berat. Bilateral ya. Terus, tidak ada delay lain. Misalnya memaksa karena ada delay lain, kita sanggupi tapi dengan keterangan hasilnya tidak maksimal seperti anak yang tidak ada delay yang lain. Kemudian hasil dari MSCT, dari MRI, nervousnya harus ada, tidak hipoplasi atau aplasi. Karena itu sebagai penyalur. Ya kan? Terus apa lagi yang paling penting? Pak Reza? Datang belum? Bersedia dan mampu untuk AVD. Itu paling penting, karena kebanyakan orang mampu pasang implan koklear, tetapi tidak mampu habilitasi. Mampunya, atau misalnya dia mampu habilitasi, tapi fasilitas SDM yang model atau metode AVD tidak dilakukan, tidak bisa berhasil dengan baik. Tuh. Ada lagi nggak? Pak Reza belum tahu ya? Budaya udah tahu? Ya, dokter. Ya. Pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, dokter. Ya, sangat mempengaruhi keberhasilan. Karena dengan pekerjaan yang sibuk, pasti dia pada saat kita lakukan komitmen, dia bilang komitmen, tapi kita melihat pekerjaannya begitu sibuknya, nggak mungkin bisa, kecuali kalau dia memang mendelegasikan ke pengasuh atau ke neneknya, silakan aja, nggak apa-apa. Kemudian pendidikan pengaruhnya di mana, Bu Dewi? Kira-kira pendidikan SD, pendidikan SMP, atau sarjana lebih berhasil yang mana? Lebih berhasil yang sarjana, dokter. Ya, kenapa? Karena dengan pendidikan yang tinggi diharapkan pemahaman orang tua untuk keberhasilan untuk evaluasi pasca pemasangan implan koklea ini juga lebih tinggi, dokter. Ya, jadi komitmen atau yang kita terangkan, harapan nanti untuk bisa menjadi baik, edukasi yang kita sampaikan diserap oleh yang pendidikan yang tinggi, kemudian bisa dipahami dan dilaksanakan. Tapi tidak semua pendidikan tinggi membuat hasilnya bagus ya. Itu tadi ada pengaruh yang lain, pekerjaan misalnya. Itu ya. Dah, itu ada yang lain nggak? Tadi gambaran screen, tadi agak keliru ya, Bu Dewi. Itu kalau refer dari bayi 1 hari, refer itu langsung 3 bulan untuk disarankan. Tidak usah melihat faktor risiko atau tidak. Yang algoritmanya Kalau ya, pas, iya. Sudah betul sih sebetulnya, cuman Bu Dewi tadi membacanya agak beda. Oh, atau iya, saya yang salah tinggal ya. Jadi kalau pas, itu kita melihat faktor risiko ada apa enggak. Kalau enggak bagaimana, kalau ada bagaimana. Kalau refer, baik faktor risiko atau tidak, tetap diulang 3 bulan untuk memastikan. Untuk dilakukan tim manometri juga seperti tadi. Apakah benar-benar refer atau refernya dari telinga tengah atau telinga luar. Ya. Baik, terus bedanya habilitasi dengan rehabilitasi apa? Kemarin sudah diterangkan loh ya, sudah disampaikan. Oh, besok ditulis sama Pak Reza ya? Ya, biar diterangkan Pak Reza besok. Ya, gimana Pak Reza? Sudah jadi? Apa itu TP-nya? Lupa aku. Izin dok, sedikit lagi dokter. Habilitasi, rehabilitasi anak kurang dengar ya? Iya dokter, anak kurang dengar dok. Ya, yaudah, biar diterangkan besok aja, biar tambah pintar. Siap. Ada yang lain nggak?
Udah 10:30 capek ya. Kalau enggak ada, kita sudahi. Oh, tambah satu ini. Yang faktor risiko yang di teori itu, kita selalu memonitor di ruang bayi. Tapi ada tambahan 1BH, bayi ibu dengan HIV. Kita masukkan di faktor risiko, kenapa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ini penelitiannya Pak Ferdinand ya, sama yang akan diteliti oleh Pak Bima. Gimana Pak Ferdinand? Kenapa dimasukkan faktor risiko? Padahal di internasional belum ada loh. Itu patokannya lama memang yang di internasional. Ada nggak nih Pak siapa itu? Ferdinand sama Pak Bima? Yang sudah belajar itu. Ini Pak Bima. Gimana kira-kira Pak Bima? Untuk ibu yang dengan BIHA, dokter, bisa menyebabkan gangguan pendengarannya karena pengobatan ibunya sendiri, dokter. Dan obatnya sendiri ada yang ototoksik yang dapat menyebabkan gangguan ke mitokondrianya, dokter. Mitokondria pada ibunya dan itu bisa mengenai janinnya juga, dok. Trans apa? Transplasenta. Ya, transplasenta. Jadi kecurigaan untuk berisiko kurang dengar itu ada karena efek dari obat ARV. ARV, antiretroviral ya. Yang bersifat ototoksik sehingga bisa mempengaruhi pembentukan atau pematangan dari pendengaran si bayi. Itu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Bima. Berarti sebetulnya nanti kalau ada bayi-bayi yang ibu MDR-TB, bisa jadi kan? Bisa berpengaruh di kurang pendengaran si bayinya. Ya nggak? Atau beda? Tidak bisa transplasenta? Belum kita pelajari ya? Belum tahu, dokter. Belum tahu. Ya, ya. Ya udah. Ya udah kalau sudah kita sudahi. Terima kasih ya Bu Dewi. Coba ditutup Bu Dewi. Terima kasih atas kehadiran Dr. Mulyasaro, kepada teman-teman semua yang telah hadir di online pembacaan modul THT Komunitas. Ya sudah. Kalau gitu saya ini ya live aja ya. Terima kasih banyak. Ya. Dokter. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.